Halo Sagittarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk percintaan kamu di bulan Juli. Tapi ingat, ini gak resonate untuk kamu semua. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya. Bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di list video channel ini. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan ini ya. Dan jika pesannya memang ditujukan buat kamu, maka akan resonate untukmu setelah kamu nonton readingan tersebut. Oke? Sekarang kita langsung baca ya untuk percintaan kamu di bulan Juli untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Sagittarius. Di sini aku akan lihat untuk kebenaran tentang si dia ya, seseorang yang sedang kamu fokuskan saat ini. Ya, kita akan lihat dari kartu oracle-nya sebelum nanti kita cek untuk energi kamu dan dia ya menggunakan kartu tarotnya. Oke. Karena melihat dari dua sisi, energinya bisa kebolak-balik ya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke. Sagittarius. Oke, thank you. Di sini ada I regret lying to you. Aku menyesal telah berbohong padamu. Kemudian di sini aku harap aku memperlakukanmu dengan baik. Aku tahu aku adalah pengalih perhatian dari rasa sakitmu. Kemudian kamu adalah hal terbaik dalam hidupku. So, di sini aku ngelihat ada penyesalan dari dirinya dia ya. Ada beberapa di sini hubungannya yang sudah berpisah untuk beberapa jeda. Ataupun untuk beberapa ngegantung, gak ada kejelasan seperti itu. Mungkin kamu lagi sedang diam, dia sedang diam, gitu ya. Kalaupun sudah putus pun di sini kayak ngerasa rasanya kamu masih ini ya, masih kayak kepikiran dia, masih keinget dia. Mungkin kamu pun belum benar-benar bisa move on dari dia atau belum bisa melepaskan atau merelakan dia seperti itu. Dan di sini dia merasa ya, aku tahu aku adalah pengalih perhatian dari rasa sakitmu. Untuk beberapa di sini, untuk sebelumnya mungkin dia merasa ya, kayak semacam dia itu adalah tempat pelarian kamu, ya, seperti itu. Dia merasa seperti itu. Kenapa? Mungkin kayak kamu pernah cerita mungkin ya tentang masa lalu kamu, tapi dia salah paham, gitu ya. Yang dimana mungkin kamu pernah dikecewakan seorang cowok gitu ya, ataupun seorang cewek, kemudian kamu cerita tentang masa lalu kamu sama dia, padahal posisinya saat itu kamu tuh hanya bercerita aja, udah move on dari cowok itu gitu loh ya. Tapi kamu kayak semacam gak pengen hal itu tuh terjadi lagi atau keulang lagi, istilahnya kayak gitu. Tapi seseorang ini tuh kayak salah sangka gitu loh. Dia berpikir bahwa kamu bersama dia waktu itu hanya tempat pelarian aja gitu. Makanya di sini kayak mungkin dia tidak terlalu memperlakukan kamu dengan baik, atau kayak semacam waspada lah, katakanlah seperti itu gitu. Tidak terlalu full kayak gitu loh ya. Tidak terlalu memperlakukan kamu tuh baiknya tuh bener-bener penuh gitu loh. Jadi kayak setengah-setengah gitu loh. Karena ada rasa kecurigaan sama kamu, kayak waspada sama kamu gitu. Karena dia berpikir dia adalah pengalih perhatian dari rasa sakit kamu, pelarian, tempat kamu sembuh, tempat kamu healing, istilahnya kayak gitu loh. Ya, padahal nggak seperti itu gitu loh. Nah, setelah di sini kalian berpisah karena tadi aku bilang dia tidak terlalu full dengan kamu, walaupun dia punya rasa sayang, cinta, tapi dia tidak benar-benar menunjukkan dengan sepenuhnya, karena kayak masih disembunyikan setengah, ditunjukin setengah gitu loh ya. Jadi kayak ditutup-tutupin gitu loh. Oke. Nah, disinilah dia kayak merasa menyesal karena berbohong padamu, karena dia tidak menunjukkan perasaan dia sebenarnya padamu gitu loh ya. Apalagi kejadiannya saat ini kalian udah gak sama lagi gitu loh. Mungkin ketika kamu berpisah atau putus dari dia, itu dia biarkan
gitu loh, karena dia merasa dia hanya pengalih perhatian dari rasa sakit kamu gitu loh. Dia merasa bahwa kamu tidak benar-benar cinta sama dia, tidak full cinta sama dia kayak gitu. Makanya dia juga tahan perasaan dia sebenarnya, dia tidak tunjukin perasaan dia sebenarnya ke kamu. Jadi ketika kamu memilih pergi ataupun memang kamu diem gitu ya, dia juga nggak peduli gitu loh. Seperti itu, dia berharap juga bisa lupa sama kamu, bisa move on dari kamu gitu loh, karena dia beranggapan seperti itu gitu loh. Toh kamu juga nggak cinta sama dia, buat apa aku mempertahankan kamu, nah istilahnya kayak gitu. Oke. Nah tapi setelah mungkin kalian nggak sama ini, ada sesuatu yang mungkin kayak menyadarkan dia, entah dari kata-kata kamu yang tiba-tiba dia teringat gitu ya, kata-kata yang sangat penting gitu ya, yang dulunya mungkin dia nggak terlalu fokus ke situ, tapi setelah kalian berpisah kemudian dia mikirin kamu terus. Nah kemudian dia buat refleksi diri atau semacam introspeksi, mungkin ada sesuatu yang mengingatkan dia pada poin penting gitu loh, sesuatu yang sangat penting yang pernah kamu katakan gitu, yang dulunya dia nggak anggap atau dia abaikan, tapi ini kayak teringat lagi. Bisa juga seperti itu, ataupun kayak kamu pasang status-status gitu di sosial media yang menandakan bahwa itu adalah luahan perasaan kamu. Bisa juga seperti itu ya, dan mungkin dia kayak masih kepo-kepo kalau belum kamu blok gitu, dia mungkin baca, dia tahu gitu, oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti ini. Nah makanya di sini kayak dia menyesal ya, kenapa dia berbohong sama kamu, kenapa tidak terbuka sama kamu tentang perasaan dia, tentang apa yang dia rasakan, kenapa dia memilih egonya dia, kenapa dia memilih gengsinya dia gitu. Makanya di sini dia berharap bisa memperlakukan kamu lebih baik gitu, karena dia sadar dulu itu dia tidak memperlakukan kamu lebih baik gitu ya, dengan baik. Dan dia juga merasa di sini rasa sakit hati yang kamu rasain saat ini itu adalah karena dia gitu. Dia tahu dia menyakiti hati kamu seperti itu, dan dia di sini juga bilang kamu adalah hal terbaik dalam hidupku, yang dimana tidak ada seseorang yang lebih baik dari kamu ya. Makanya dia berharap di sini bisa memperlakukan kamu dengan baik gitu. Kalau misalkan ini ada kesempatan lagi ya antara kamu dengan dia, seperti itu. Oke. Tapi kalaupun di sini kamu nggak lagi sedang jeda, nggak jarak pun sama ya, dia ada penyesalan telah berbohong pada kamu. Mungkin saat ini kamu lagi sedang marahan sama dia gitu, dan inilah yang dia ingin sampaikan sama kamu. Dia adalah kamu adalah hal yang terbaik gitu, yang terbaik untuk dirinya. Dan di sini aku tahu aku adalah pengalih perhatian dari rasa sakitmu. Untuk beberapa memang dia ini adalah memang tempat pelarian buat kamu gitu, tapi untuk beberapa ini enggak, justru dia adalah penyebab dari rasa sakit yang kamu rasain karena dia telah berbohong sama kamu. Mungkin karena kebohongan dia membuat kamu terluka seperti itu. Makanya di sini dia berharap bisa memperlakukan kamu dengan baik seperti itu. Ini kalau misalkan hubungan kamu yang tidak lagi berpisah, jeda atau jarak. Oke, dan sekarang kita lihat untuk energi kamu dengan dia dari kartu tarotnya. Ingat ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu, bisa kebolak-balik. Dan kalau nggak paham ya ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Energi dia, ini energi kamu ya. Zodiac Sun, Moon, Rising, Venus, Sagittarius. Oke. Wow. Ya, di sini ada the world, ada the moon, ada seven of wands, dan di sini ada five of cups. Aku ngerasa di sini ada energi kesedihan yang begitu dalam di dirinya kamu. Kamu semacam masih defensif gitu ya, kayak menjaga batasan atau menjaga jarak dari dia gitu loh. Seolah-olah kamu itu udah nggak mau lagi sama dia, ngeblok dia. Ada yang beberapa seperti itu gitu, kamu nggak mau lagi terkoneksi dengan dia seperti itu ya. Dan di sini aku juga ngerasa ada yang beberapa di antara kamu tuh semacam bener-bener mempertahankan dirimu. Kamu nggak salah, dia yang salah
ya seperti itu. Tapi ada yang memang dia itu memang sengaja mocokin kamu untuk sebelumnya. Nah ini yang membuat kamu tuh kayak bertahan gitu loh dengan kebenarannya kamu. Di sini ada rasa penyesalan yang kamu rasain begitu dalam gitu. Mungkin penyesalan kamu ini adalah kenapa aku harus bertemu dengan kamu, kenapa aku harus bersama kamu, kenapa aku harus percaya sama kamu, kenapa aku harus bertemu dengan orang yang seperti ini. Nah pokoknya ada banyak penyesalan di sini. Tapi penyesalannya adalah bukan karena kamu putus sama dia, bukan. Tapi penyesalannya adalah kenapa kamu dipertemukan orang yang seperti ini gitu. Kamu benar-benar merasa sakit hati dan kecewa banget gitu loh. Di sini kamu masih meratapi di sini ya, kamu masih merasa kehilangan, sedih gitu loh. Yang kamu sayangkan ini adalah harapan kamu. Kamu benar-benar berharap sama dia. Ada the world di sini. Kamu merasa dia adalah dunianya kamu gitu. Jadi ketika kamu berpisah, kamu benar-benar sangat kehilangan banget di sini gitu ya. Untuk beberapa ini memang berpisah ya, benar-benar sudah berpisah dengan dia. Tapi untuk beberapa mungkin memang ada jarak, kayak ngeblok gitu, atau kamu memang ngebatasin diri dari dia gitu, karena ada the world. Dan juga ada beberapa yang berbeda kota, pulau atau negara di sini. Oke, dan the moon di sini. The moon ini kamu tuh kayak masih terbayang-bayang dia, inget dia, masih galau, masih sering nangis gitu loh. Karena ya seperti yang aku bilang tadi, aku merasa bahwa kamu itu merasa dia itu adalah dunianya kamu. Seperti itu. Makanya di sini kayak ada semacam energi yang masih ada rasa kesel, marah, sedih, galau, dan pokoknya masih ada kayak kamu tuh masih dalam kegelapan diri gitu loh ya, kegelapan jiwa kamu masih menghadapi itu gitu. Karena ini juga energi kesedihan, kegalauan, kemudian juga ada ketakutan, kepanikan yang masih kamu rasain kayak gitu loh ya, seperti itu. Masih menghadapi itu dalam diri kamu gitu. Oke. Mungkin kamu masih sering nangis di sini, masih sedih, masih sering kayak galau gitu ya, kayak benar-benar menyayangkan gitu. Kamu benar-benar di sini semacam gak punya semangat ya dalam hidup kamu. Kamu semacam dunia kamu tuh hancur, dunia kamu tuh hilang, harapan kamu tuh hancur gitu ya. Seolah dia itu udah menghancurkan segalanya gitu ya, menghancurkan harapan kamu, menghancurkan impian kamu gitu, karena kamu merasa dia adalah dunianya kamu di sini, seperti itu. Oke. Dan kita lihat untuk energi si dia gitu. Oke. Makanya tadi aku bilang kayak semacam mungkin kamu posting-posting gitu ya di sosial media. Karena apa? Di sini ada the world. Mungkin kamu sudah berpisah, beda kota, beda pulau, beda negara gitu. Kalau kamu belum ngeblok sosial medianya dia, mungkin dia semacam stalking atau ngelihat sosmednya kamu gitu loh. Oke, dan dia mungkin kayak sadar ternyata rasa sakit yang kamu rasakan itu karena dia gitu loh. Ya, makanya di sini kayak aku harap aku bisa memperlakukan kamu dengan baik. Seperti itu. Dan di sini juga aku menyesal berbohong pada kamu gitu loh ya, ada penyesalan dalam dirinya dia gitu. Oke, karena dia udah menyakiti hati kamu, dia baru sadar ya bahwa kamu itu begitu mencintai dia. Kita lihat di sini untuk energi dia. Untuk beberapa ya seperti yang bilang tadi ya, lagi jeda, nggak ada kejelasan status di sini. Moon ya, ada the moon. Tapi kamu juga nggak tahu gitu loh kondisi kamu seperti apa saat ini ya, karena nggak ada kejelasan dari si dia. Makanya kayak ada kayak struggling gitu loh kamu ya, defensif, ada rasa marah, kesal gitu ya, karena dia cuekin kamu, karena dia diemin kamu gitu. Oke, ini untuk dia, energi dia. Oke, ada Page of Pentacles di batu. Oh, betul, ada yang menggantung di sini hubungannya. Ya kan? Long distance ya, ada yang LDR. Tuh, di sini ada kebimbangan yang dia rasakan ya. Ada kebimbangan, keraguan. Dia ini juga terombang-ambing loh rasanya. Gitu, yang enggak ada kamu. Seperti itu. Makanya di sini kamu adalah hal yang terbaik
ya dalam hidupku. Jadi nggak ada yang lebih baik dari kamu. Mungkin dia sempat membandingkan kamu dengan yang lain, sempat mencoba mencari seseorang yang lain gitu ya. Tapi ternyata nggak ada yang seperti kamu. Mungkin dia juga coba untuk mencari seseorang yang sama seperti kamu, tapi nggak ada yang bisa sama seperti kamu gitu ya. Dan di sini energi kamu masih ini ya, terkoneksi, terhubung dengan dia gitu ya, secara energi gitu. Dan di sini memang ada hangman ya, menggantung di sini hubungan kamu. Oke, dan di sini ketika dia mulai merubah pola pikirnya ya, sudut pandangnya. Nah, makanya tadi ku bilang dia baru memahami bahwa rasa sakit yang kamu rasakan itu ternyata karena dia gitu. Makanya dia, aku menyesal telah berbohong sama kamu gitu. Ada penyesalan dalam diri dia gitu. Mungkin ada hal-hal yang menyadarkan dia, karena hangman ini juga semacam pencerahan gitu ya. Selama ini mungkin dia banyak merenung gitu ya, dia stuck sama kamu gitu. Dia udah mencoba di sini tapi nggak ada yang lebih baik dari kamu. Makanya di sini juga ada the Empress ya. Kamu itu bagi dia adalah permaisurinya. Ya, kamu memiliki kualitas yang dia inginkan, yang dia butuhkan, karena di sini Empress ini levelnya di atas Queen dan mungkin memiliki memiliki kualitas 4 Queen gitu ya. Nah, makanya dia bilang kamu adalah hal terbaik dalam hidupku. Jadi nggak ada yang lebih baik dari kamu. Kamu adalah yang terbaik, istilahnya gitu. Kamu adalah orang yang bisa membuat dia merasa aman, nyaman, mungkin juga menjadi dirinya sendiri, karena kamu mungkin bisa menerima dia apa adanya gitu. Oke, kamu juga sosok orang yang benar-benar tulus, penyayang gitu ya, dan kamu peduli sama dia ataupun keluarganya gitu. Dan ini juga kok Empress ini menandakan bahwa kamu itu memiliki kualitas yang bisa dijadikan seorang ayah atau ibu untuk anak-anak dia, kayak untuk dia nikahi, istilahnya seperti itu. Oke. Dan di sini ada Page of Pentacles. Nah, ini kayak dia itu mulai menerangkan ya visi dan misi atau kayak kejelasan gitu loh tentang hubungan ini, bahwa mungkin ini adalah hubungan yang worth it untuk diperjuangkan, atau kamu layak untuk diperjuangkan, seperti itu. Oke, aku rasa akan ada kabar bagus buat kamu di sini. Mungkin dia akan mulai komunikasi dengan kamu, membuka komunikasi dengan kamu. Ya, kamu merasa dia adalah dunianya kamu, dan dia merasa kamu adalah Empress-nya dia, permaisurinya dia, gitu ya, seperti itu. Oke, seseorang yang bisa membuat kamu seseorang yang bisa membuat dia merasa aman, merasa nyaman, istilahnya seperti itu. Oke. Dan untuk zodiak dia ya, di sini ada Taurus, Virgo, Capricorn. Oke. Semua zodiak ada ya, tapi sesuaikan aja dengan situasi dan kondisinya kamu. Ya, di sini dia mulai mempelajari sesuatu. Dia bisa mulai fokus dengan satu hal gitu ya. Dan mungkin di sini ada seperti yang bilang tadi, ini mungkin adalah kabar berita baik buat kamu ya. Mungkin dia akan mencoba untuk membuka komunikasi dengan kamu ya. Dan di sini kayak mungkin dia akan memberikan kamu komitmen ya untuk beberapa seperti itu. Oke, yang jelas di sini kayak dia akan membuat kejelasan, menjelaskan atau membuat sebuah kejelasan gitu loh dari status hubungan ini atau kedepannya kayak gimana. Karena aku ngerasa ada beberapa memang masih digantung di sini. Ada the hangman seperti itu. Oke. Tapi di sini ya membutuhkan perjuangan dia juga gitu loh. Kalau dia dulunya gengsi ya, ego, di sini kayaknya udah turun egonya dia gitu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja. Dan sekali lagi, ambil mana yang resonate. Gak resonate berarti ini bukan energi kamu, atau pesannya bukan ditujukan buat kamu ya. Dan juga bisa vice versa. Sesuaikan aja dengan kondisi kamu masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa.